konsumen Indonesia itu sangat sensitif dengan harga. Jadi strategi pricing itu harus betul-betul mendalam dan mengerti tentang behavior dari konsumen gitu. Pemburu diskon. Pemburu diskon, apalagi di TikTok misalkan. Selamat datang di acara podcast Redaksi SWA. Kami dari majalah SWA tetap konsisten terbit sebagai majalah cetak di tengah perubahan yang luar biasa. Tapi kami juga mengiringi dinamika perubahan ini dengan membuat gebrakan-gebrakan terobosan, termasuk memberikan podcast dan optimalisasi dari SWA online. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas topik-topik yang menjadi bahasan di majalah SWA cetak sebagai pembuka dan mudah-mudahan menjadi menambah wawasan dan tertarik untuk berlangganan majalah SWA. Saya Teguh Sri Pambudi di sini dari redaksi SWA akan ditemani oleh Mas Dede. Kita akan membahas secara santai apa saja yang menjadi bahasan SWA. Oke, Mas Dede. Ya, ini kalau Mas TSP, Mas Teguh. Oh ya, saya dipanggilnya TSP. TSP, Teguh Sri Pambudi, iya. Disingkat lagi menjadi TSP ya. Iya. Jadi saya panggilnya TSP aja. Boleh. Ya. TSP, siap ya. Ya, Mas Dede, ini cover story kita tentang apa ini? Ya, oke, Mas Teguh. Mungkin bisa dikasih Jadi tahu ini edisi yang terakhir itu. ya, edisi yang terakhir kita SWA. Ini edisi ke-15. Ini judulnya 145 merek hebat dalam melayani pelanggan. Bagaimana mereka mengelola customer service dengan pendekatan modern dan sentuhan hati. Jadi ini sebuah survei. Jadi ini metodologinya, penulisan sajian utama ini atau kami biasa bilangnya sajuta merupakan hasil survei oleh kelompok SWA yaitu Business Digest, lembaga riset SWA yaitu Business Digest yang melakukan survei di 7 kota besar. 7 kota besar. 7 kota besar, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya, Balikpapan, sama Semarang. Saya lupa ya, ada di sini detailnya. Ini merupakan ada 2 metodologi. Yang pertama metode dengan cara survei yang tadi saya sampaikan di 7 kota besar dengan sekian ratus responden atau ribu saya lupa, nanti bisa dibaca di sini. Dan yang metode kedua melalui penjurian. Jadi banyak perusahaan yang ikut dalam penjurian untuk mendapatkan penilaian tentang bagaimana pelaksanaan customer service mereka di perusahaannya, dan itu dinilai oleh para juri ahli. Jadi juri-jurinya tidak sembarangan, ahli. Dari situ nanti akan ada skor-skor yang memang mereka layak menjadi jawara atau juara dalam customer service ini. Ya. Jadi ada customer service award dan ada yang sifatnya penjurian. Gitu. Saya mau tanya nih Mas Dede. Ya. Ini temuan yang menarik nih. Ini kan dunia merek Indonesia ini. Dengan populasi hampir 300 juta, itu pasti rebutan buat semua brand gitu ya, untuk bisa jadi yang terbaik mana di konsumennya. Apa nih temuan menarik dari survei ini dan selain itu ada nggak yang mungkin pembaca nih, pemirsa SWA ini, para jagoan-jagoan merek kita ini yang bisa dipelajari supaya jadi pemenang harus gimana sih dunia sekarang? Sekarang? Ya, memang customer service ini memiliki peran yang sangat krusial ya bagi perusahaan untuk memberikan pengalaman dan loyalitas terbaik bagi sebuah merek gitu ya. Jadi memang kalau temuan-temuannya cukup banyak, tapi salah satunya bahwa perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, perusahaan-perusahaan yang memang memiliki pangsa pasar yang besar, itu tidak mengabaikan customer service. Apalagi di industri yang sekarang sangat agile, di mana media sosial begitu masif, sekarang itu interaksi dengan
konsumen itu sudah harus terbuka gitu. Ya, jadi memang penggunaan teknologi customer service seperti chatbot, lalu link-link atau jalur-jalur yang bisa menghubungkan antara pemegang merek, produsen dengan konsumen itu sekarang sudah sangat masif terbuka. Jadi intinya tidak ada lagi dinding pemisah gitu. Bahkan perusahaan pun harus bisa merespon dengan cepat gitu. Karena apa? Kalau komplain dari customer lalu dibiarkan tidak direspon dengan cepat, itu membuat membuat customer tidak suka gitu, dan itu membuat backfire lah istilahnya. Nah, jadi banyak dari perusahaan-perusahaan yang menjadi pemenang dalam Indonesian Customer Service Quality 2024 ini menggunakan teknologi-teknologi gitu. Menggunakan teknologi chatbot, menggunakan teknologi yang paling mutakhir saat ini yang terkait dengan salah satunya dengan men-tracking suara-suara konsumen di media sosial. Salah satunya di Instagram dan sekarang TikTok. Di TikTok juga sangat masif dan itu memang harus di-tracking. Jangan sampai ada tone-tone negatif dari konsumen yang membuat sebuah merek itu kurang disukai sama. Jadi di dengan tumbuhnya media sosial, digitalisasi yang luar biasa. Ya, betul. Jadi setiap perusahaan sekarang harus memperhatikan suara konsumen di media sosial. Betul. Itu salah satu temuan. Ya. Apalagi nih yang paling menarik, walaupun teknologi itu udah sangat masif, ya udah sangat maju, ada satu hal, kehadiran human itu sangat penting. Makanya SWA menulis ini pendekatan modern dan sentuhan hati. Jadi tetap walaupun teknologi begitu masif, digitalisasi begitu luar biasa, tetap harus ada sentuhan-sentuhan dari orangnya atau human touch-nya gitu. Misalkan ketika ada pelanggan yang memang komplain, kadang-kadang kan merasa tidak puas kalau yang melayani chatbot mesin gitu. Tetap di situ perlu ada orang customer service orang yang memang langsung mengontak pelanggan, keluhannya apa yang diinginkan. Jadi komunikasinya itulah yang kita sebutkan dengan sentuhan hati. Tetap harus ada, karena kalau betul-betul pure mesin, kadang-kadang orang merasa tidak puas gitu, dan kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, apalagi yang komplainnya sangat kompleks gitu. Nah, masalahnya begini, sekarang ini kadang-kadang kita misalnya mau buka situs, kemudian muncul chatbot malam-malam gitu, tapi kan itu orang yang nungguinnya mungkin udah tidur ya, sehingga munculnya itu kan chatbotnya itu kami akan menghubungi besok. Template. Itu sebenarnya sekarang memuaskan nggak buat customer? Sebenarnya itu juga penting ya, perlu, karena kadang-kadang ada komplain atau pertanyaan pelanggan itu yang mirip-mirip sama-sama. Tapi ketika lebih dalam, karena kan setiap komplain, setiap keluhan pelanggan itu kan beda-beda, ya. Disitulah pentingnya peran dari human touch ini, gitu, sentuhan hati manusia, sehingga untuk langkah selanjutnya tidak lagi dengan mesin, tapi harus dengan orangnya. Makanya sangat penting lah. Oke, jadi pertama nih pemirsa nih, jadi tadi Mas Dede udah jelaskan, satu adalah monitor, jadi connect terus dengan kanal digitalnya. Yang kedua, sekalipun punya teknologi canggih terkoneksi, beri sentuhan digital. Manusia. Ada lagi nggak temuan lain yang? Intinya banyak perusahaan, terutama yang udah besar, itu memang tidak mengabaikan. Tapi jangan salah juga, perusahaan-perusahaan yang skala UMKM, skala yang menengah kecil pun jangan sampai mengabaikan customer service, karena itu menjadi bagian penting, garda terdepan. Karena ada sebuah penelitian, kalau sebuah word of mouth marketing yang negatif, itu perlu menetralisir dengan 4 WOM. 4 WOM. Artinya begitu berat gitu. Kalau orang konsumen misalkan ada komplain nggak suka, ya, itu kan berarti WOM negatif. Dia akan cerita gitu, cerita bahwa produk A ini kurang memuaskan. Dia akan cerita gitu. Nah, untuk meminimalisir WOM negatif itu, menurut sebuah penelitian itu perlu 4. Artinya itu begitu
Artinya butuh 4 kali. Oh, Butuh 4 kali untuk menetralisir WOM negatif tersebut. Walaupun kadang-kadang berarti sekali satu damage itu iya, untuk membenarkan. butuh 4 kali 4 untuk kali. memperbaikinya. Wow. Karena memang bisa bahaya gitu. Apalagi kan tangannya konsumen Iya, dengan iya. media sosialnya. Netizen lah. Netizen. Nah, Katanya kan netizen Indonesia sangat sensitif ya. penyelam handal. Gimana? Jadi kalau dia nggak suka, dia akan cerita kemana-mana. Iya, Nah itu betul. kan akan berpengaruh. Karena Oke. kenapa? Kalau kita membeli sesuatu di produk misalkan ya di e-commerce, review itu akan jadi penting. Jadi orang beli melihat review dulu. Review itu makanya hati-hati Iya, juga. Saya juga begitu. Iya, memang semua. Makanya itulah, kalau terjadi WOM negatif yang nggak suka, itu perlu 4 kali untuk menetralisir itu. Makanya banyak sekarang para produsen kalau kita beli barang, harus minta di-review dengan baik gitu. Seperti itu. Kok jadi makin susah ya zaman sekarang? Ya sebenarnya ini kan adaptasi dari digitalisasi, adaptasi dari gimana konsumen yang semakin kritis, yang semakin sensitif gitu kan. Karena pilihan semakin banyak. Dan sekarang orang bisa belanja tidak hanya harus datang, dengan tangannya aja itu pilihan banyak banget. Nah, dan sekarang harga juga sangat luar biasa. Kalau gitu, affordable juga. Gimana nih Mas Dede supaya bisa mencetak customer yang loyal? Ya, tentu pertama kualitas produk harus tetap dijaga. Ya. Oke. Karena itu udah basic. Sebagus apapun customer service, kalau produknya memang tidak kualitas, ya orang akan tidak puas, tidak akan satisfied. Jadi tetap gitu. basic tetap. produk. Iya. Jadi bahwa produk berkualitas dan tentunya produk itu harus menyesuaikan dengan needs and want-nya pelanggan atau konsumer. Yang kedua tentunya banyak faktor-faktor lain ya, promosi juga penting juga. Oke. Kan? Karena konsumen Indonesia itu sangat sensitif dengan harga. Jadi strategi pricing itu harus betul-betul harus betul-betul mendalam dan mengerti tentang behavior dari konsumen gitu. Pemburu diskon. apalagi di TikTok misalkan, itu luar biasa. Di e-commerce tuh luar biasa. Beda 1.000, 2.000 tanpa ongkir aja itu akan jadi pilihan. Oke. Jadi yang pertama tadi tetap produk ya. Kualitas produk tetap itu tidak bisa ditawar-tawar gitu. Jadi karena sekarang ini lagi seru nih. Misalkan kita sebut aja di TikTok ya. Lagi seru tentang produk skincare yang overclaim. Itu kan lagi luar biasa. Berarti kan itu terlalu over, menawarkan sebuah klaim yang dianggap over gitu. Nah itu berarti kan kualitasnya tidak seperti yang ditawarkan. Nah ini kan lagi marak ya di TikTok. Mungkin yang membaca, yang sering lihat TikTok ada dokter detektif, ada dokter macam-macam lah yang mereview. Artinya apa? Karena itu berarti kembali ke kualitas produk gitu. Tapi bagi produk yang memang udah bagus dan memang dites secara kualitas bagus, ya itu tidak ada masalah. Jadi kembali ke kualitas produk. Nanti misalkan mau bikin promosi yang jor-joran, harga yang banting-bantingan, ya silahkan aja gitu. Karena memang itu disukai juga oleh konsumen gitu. Tapi bukannya itu bahaya ya untuk nanti kalau terjebak ke perang harga? Sebetulnya iya, tapi kan konsumen kita juga udah cerdas gitu ya, udah cerdas. Artinya apa? Dia juga akan memilah-milah. Makanya itu review itu penting. Review di media sosial itu kan kalau kita mau beli sesuatu pasti baca reviewnya dengan detail, dengan teliti. Apalagi kalau itu dari saudara kita, wah itu sangat ampuh sekali. Iya, sangat ampuh sekali. Oh, itu jadi ada berapa merek hebat yang diulas di SWA? Di sini kita tulis 140 merek hebat. Jadi sangat banyak, ya 145. Jadi di SWA ini ada deretannya, merek-merek apa saja ya. Tabelnya ya bisa dilihat ada tabelnya. Jadi ini berdasarkan hasil survei yang di 7 kota besar tadi. Ini suara konsumen ya? Suara konsumen, karena jadi ini adalah hasil konsumen, hasil riset kuantitatif melalui kuesioner yang dibagikan. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa tentu, kan Business Digest adalah lembaga survei, lembaga risetnya majalah SWA dan sangat kredibel. Lalu nanti ada juga di sini merek-merek yang hasil dari penjurian. Jadi nanti ditawarkan juga, disajikan juga. Oke, maksudnya sebelum lanjut, penjurian ini gimana sih maksudnya? Ya,
penjualan itu pertama ada perusahaan yang daftar ya ke SWA, ke Business Digest. Lalu nanti ada seleksi, biasanya mereka harus melengkapi, membuat sebuah makalah, biasanya macam-macam, misalkan makalah atau penjelasan tentang customer service-nya seperti apa. Nanti dari Business Digest akan diseleksi. Nah, perusahaan-perusahaan yang lolos dari seleksi akan mengikuti penjurian. Disitulah mereka nanti akan presentasi kembali di depan para dewan juri, dan nanti dewan juri yang akan mempertanyakan sejauh apa pelaksanaan mereka akan menguji ya. Dan mereka itu kan udah sangat-sangat ahli ya. Di jurinya ini misalkan ada dari teman kita Pak Dr. Ahmad Dede Aruman, beliau adalah dokter marketing ya. Ya, senior kita di SWA dan juga dosen LSPR. Ada Pak Buniman Goh, CEO Elang Perkasa Group ya. Lalu ada Dr. Istianto, ini dosen dari Prasetya Mulia. Ada Bapak Elga Yulwardian, CEO Evosite ya, ini yang sering men-tracking di media sosial ya, Evosite ini. Dan ada Dr. Dian Agustin Nuriman. Beliau ada founder and principal consultant of Nagaru Communication. Jadi ini kredibel gitu. Nah, akhirnya muncullah ada 15 nama yang menjadi pemenang Customer Service Champion. Kalau yang berdasarkan hasil survei di 7 kota tadi itu namanya Customer Service Award, Customer Service Award ya. Kalau ini namanya Customer Service Champion gitu. Dan mereka telah mendapatkan award ya, dan kita udah melaksanakan awardingnya, saya lupa tanggalnya, di Hotel Shangri-La waktu itu. Jadi ini sebuah pengakuan dan kebanggaan bagi perusahaan yang memang sudah melakukan customer service dengan baik, udah diakui. Yang menilai tidak hanya SWA, tapi memang pelanggan di 7 kota tadi, dan juga melalui yang champion, melalui para juri-juri yang sangat kredibel. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu, bahwa perusahaan tersebut sudah menjalankan customer service dengan baik, gitu, seperti itu kira-kira. Nah, ini edisi yang sudah terbit. Nanti sebentar lagi kita akan terbit juga Indonesian Best Brand. Nah, itu nanti belum terbit. Ini merek merek hebat, tapi dari sisi quality customer service-nya. Yang nanti itu adalah Indonesian Best Brand itu sama juga survei, dan lebih besar lagi. Dan yang penilaiannya lebih kompleks lagi. Itu dari rekanan kita, Mars Indonesia Digital. Unsur yang dinilainya bukan cuma quality service. Bukan, itu ada satisfied, ada Tom Ed tentang iklannya, ada cukup banyak. Kebetulan saya menulis untuk sajian utama bagian 2-nya. Jadi mungkin itu bisa jadi next bahasan ya. Dan karena menarik juga. Dan itu udah yang ke-23 kali. Luar biasa, berarti udah 23 tahun. Betapa kredibelnya itu survei yang dilakukan oleh SWA dan Mars. 2 dekade ya. 2 dekade. Berarti udah ada indeksnya dong? Ada, selalu ada indeksnya, bahkan ada yang pemenang yang sudah 23 tahun berturut-turut. Ada. Nah, itu menarik kalau nanti dibahas. Boleh. Kuncinya apa itu? Ada. Nanti mungkin ada pembahasannya. Kebetulan yang itu belum ada majalahnya. Tapi ini juga sangat menarik. Kalau ini tiap tahun dilaksanakan oleh Business Digest. Jadi bagi perusahaan yang nanti akan ikut awarding ini bisa ya. Jadi lihatin aja nanti di majalah SWA ya. Bisa juga dilihat di SWA online. Bisa dibeli juga di Tokopedia, di Shopee, di Gramedia. Pokoknya sudah tersedia. Pemirsa nggak usah khawatir kehabisan. Ya, yang pasti siapa yang ingin belajar dari para jagoan-jagoan ini, terutama di quality service, tinggal beli SWA dan Anda akan dapatkan liputan-liputan yang menarik dari majalah SWA. Saya kira Mas Dede cukup Mas SP sekarang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe
edisi kita perdana kali ini. Insya Allah kita akan terus berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan topik yang Menarik. selalu menarik dari waktu ke waktu. Oke.